Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman ya. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, syukur-syukur teman-teman ya kalian ditemani secangkir kopi plus gorengan, apalagi disuapin istri. Wah, tambah mantap jiwa ya. Serasa hidup ini nggak ada beban kalau gitu teman-teman ya. Nah, kali ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk Bitcoin sendiri ya kan, dia sudah beberapa kali sebenarnya ya untuk menyentuh di level 44.000 something ya. Kemarin itu udah beberapa kali lah ya, habis itu rejection kembali, naik lagi, rejection kembali, dan kali ini memang kita belum melihat secara langsung ya rejection daripada Bitcoin ini yang terlihat gitu teman-teman ya. Belum terlihat dalam artian ya candlenya masih trennya tren kuat naik teman-teman, belum terlihat candle rejection ya. Jadi sebenarnya kita juga harus waspada juga sebenarnya teman-teman. Karena apa? Karena yang bagus itu ya dia naik, habis itu ada yang namanya rejection atau penurunan teman-teman ya, dan habis itu dia akan sedikit konsolidasi atau setway ya sebelum dia meneruskan trennya atau dia akan mengubah trennya gitu ya. Nah, kali ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja daripada altcoin juga cukup positif ya di pagi menjelang siang ini ya, meskipun ada beberapa altcoin yang dalam notabene mengalami retracement atau koreksi. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik untuk Shiba Inu. Shiba Inu kemarin ya kan sempat kill 10 teman-teman ya, alias di kepala 10 udah sesuai dengan target kita ya kan. Cuman di kepala 10 memang terjadi yang namanya rejection juga. Karena apa? Di kepala 10 itu adalah area supply, yang dimana notabene kalau area supply pasti akan kuat dalam range penjualan teman-teman. Nah, ini adalah coret-coretan ya, analisa yang kita buat beberapa waktu yang lalu, dan teman-teman ketika melihat video saya pasti tahu coret-coretan ini. Kita sudah masuk di range area supply sebenarnya, yang dimana kita beli marking warna merah keorenan atau merah ke apa ini, intinya yang kita marking itu ya teman-teman, dia sudah masuk range itu dan terjadi yang namanya rejection ya. Kalau kita perkecil memang di sini adalah area resisten yang cukup krusial. Kenapa? Karena di sini terdapat area supply yang dimana dia habis naik signifikan tiba-tiba dibanting secara signifikan juga. Nah, itu adalah area supply ya. Kalau area-area demand ya kan, demand itu dimana terjadinya banyak pembelian dibandingkan penjualan. Kalau supply dibandingkan pembeli lebih didominasi dengan penjualan, makanya terjadi rejection kali ini. Nah, mungkin teman-teman ya dia akan mencoba untuk konsolidasi dulu, atau dia akan retracement sampai 90-an, kepala 90-an, atau dia akan naik dan membuat area support baru di level 99 juga bisa. Cuman di sini memang kita melihat tanda-tanda positif untuk Shiba Inu ini cukup banyak teman-teman. Jadi sabar ya, kita melihat kinerja harga daripada Shiba Inu ini sabar teman-teman, karena range yang kita targetkan udah tercapai kill 10, dan saat ini mencoba untuk naik kembali teman-teman, dia mencoba untuk naik kembali, mungkin bisa sampai di level kepala 97 sampai kill 10 kembali teman-teman. Semoga saja ketika dia kill 10 dan ketika dia mau melakukan retracement ya, atau mau melakukan sedikit koreksi, semoga saja dia tertahan di level 996 nantinya ya. Karena ketika tertahan di area 996, jadi di sini berpotensi untuk memantulkan ke atas lagi gitu teman-teman ya. Semoga saja. Oke, mantap jiwa. Nah, di sini teman-teman, Shibarium hard fork Shiba Inu. Oke, jadi pengembang besar blockchain mengharapkan lonjakan adopsi massal dengan Shibarium hard fork teman-teman ya. Pengembang daripada tim Shiba Inu yang mengembangkan blockchain solusi layer 2 Shibarium mengharapkan lonjakan adopsi massal. Mantap ya. Ini yang akan membawa presentasi hal yang cukup positif. Karena apa? Temukan kemajuan terbaru dalam blockchain Shibarium Shiba Inu dengan hard fork terbaru, karena Notch Now menyoroti peningkatan penting. Oke.
Jadi blockchain Shiba Inu Shibarium baru-baru ini mengalami hard fork yang signifikan pada tanggal 5 Desember dan Now Notch ya yang berfungsi sebagai penyedia Notch RPC menyediakan transformasi penting tersebut. Nah, jadi di sini peningkatan ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas, memangkas biaya transaksi dan menyempurnakan efisiensi secara keseluruhan yang menunjukkan potensi peningkatan dalam adopsi massal inovasi Shiba Inu. Oke. Jadi pergeseran substansial terlihat jelas dalam migrasi Puppynet Shibarium yaitu testnet yang beralih dari jaringan Goerli ke jaringan Spolia. Ini kemarin sempat kita bahas ya. Ini bisa dikatakan perpindahan jaringan ya dari jaringan Goerli ke jaringan Spolia. Ini masih dalam tahap testnet. Ketika memang testnet ini nggak ada masalah, nggak ada kendala ya mereka langsung berpindah gitu dari Goerli ke Spolia. Transaksi ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kecepatan transaksi dan pengurangan biaya khususnya yang menguntungkan bagi penerapan keuangan terdesentralisasi. Oke. Jadi gini teman-teman ya, banyak sekali yang salah paham juga. Jadi yang dimaksud adalah penghematan biaya. Oke, kita berbicara penghematan biaya. Memang kalau dibandingkan dengan layer satunya Shibarium jauh lebih murah ya. Layer 2 juga lebih murah dibandingkan layer 1. Tapi perlu kalian catat, ketika transaksi tersebut padat, ketika transaksi tersebut ramai di jaringan ya, maka secara pelan-pelan bertahap ini biaya gas fee-nya akan mengikuti naik teman-teman ya. Seperti itu yang akan terjadi di Shibarium nanti dan itulah yang akan membawa persentase nilai positif buat para pemegang Shiba Inu yang khususnya untuk jangka panjang karena mereka berharap seperti itu. Kenapa? Karena dengan adanya seperti itu jaringan semakin padat ya kan, memproses banyak transaksi maka pembakaran yang akan meledak ya. Nah, mekanisme pembakaran yang inovatif, teman-teman ya, ini yang memang benar-benar kita tunggu, yang awalnya dikelola secara manual. Oke, kita memang mengetahui ya, pertama kali Shibarium membakar yaitu 8 miliar Shiba Inu, yang itu yang sempat kita bahas kemarin. Karena apa? Itu terjadi pembakaran secara manual, teman-teman, karena dana dari gas fee dikumpulkan dulu tuh, dikumpulkan ya, sampai mencapai 25.000 US dollar, barulah dibelikan Shiba Inu, baru di burn gitu, teman-teman. Dan kemarin pembakaran pertama yang dilakukan dari jaringan Shibarium ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, secara strategis mengurangi pasokan token Shiba Inu sehingga berpotensi meningkatkan nilainya. Rencana masa depan mencangkup peralihan ke sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Nah, ini yang menarik ya, seharusnya memang sistem otomatis aja daripada tim harus ngumpulin ya kan. Lebih baik sistem otomatis, setiap ada transaksi langsung dipecah ya kan. 30%-nya untuk pengembangan, 70%-nya langsung masuk dalam bentuk Shiba dan di burn gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman dari Node sendiri, welcome new era of SHIB token blockchain. The Shibarium hard fork is hard and it brought a lot of amazing update. Yes, begitulah ya bahasa Inggris, hancur. Oke, jadi peningkatan berkelanjutan Shibarium mencakup penyempurnaan dalam kecepatan transaksi, fungsi kontrak pintar yang lebih cerdas. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ketika Shiba Inu ini memiliki kontrak pintar ya kan, maka notabene di sini akan memiliki bisa melahirkan token-token baru nantinya, seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang ngeluh dengan harga daripada Shiba Inu yang notabene nggak semakin naik ya, sabar saja teman-teman, mungkin kita memang butuh proses. Ingat ya, halving saat ini sedang digoreng oleh entitas-entitas besar, buy be rumor ya, sell be news gitu teman-teman ya. Waktu pembelanjaan adalah ketika rumor itu datang, dan ketika news itu datang teman-teman, kita udah taking profit gitu. Kenapa? Karena rata-rata kenaikan itu ketika rumor itu beredar dan news datang itu biasanya terjadi retracement atau mungkin akan meneruskan kenaikan tapi nggak signifikan ya. Habis itu terjadi yang namanya koreksi gitu. Nggak apa-apa ya. Kita lihat saja ke depannya, semoga saja Shiba Inu bisa mengulang sejarah di tahun 2021. Oke? Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.